Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daroja dari SDN Tanah Tinggi 04 Petang, Jakarta Pusat. Kali ini saya akan membahas mengapa jumlah air di bumi selalu tetap atau konstan. Di buku tema kelas 5 halaman 2 bahwa warga kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk mendapatkan air bersih, warga berjalan sampai 15 km dari tempat tinggalnya. Di sana untuk mendapatkan air bersih sangat susah. Padahal kita tahu bahwa di bumi jumlah air sebetulnya ada daerah yang untuk mudah mendapatkan air, ada daerah yang susah untuk mendapatkan air. Tetapi jumlah air selalu tetap atau konstan. Karena air mengalami siklus air atau daur hidrologi. Nah, untuk manfaat air sendiri adalah yang pertama adalah untuk minum, mencuci, mandi, sebagai penggerak turbin PLTA, pembangkit listrik tenaga air, untuk pengairan dan sebagainya. Pada buku tema 8 halaman 8 sampai 10 di situ digambarkan terdapat gambar siklus air atau daur hidrologi. Di sini saya akan menjelaskan dari siklus air atau daur hidrologi tersebut mengapa air di bumi jumlahnya selalu tetap atau konstan. Yang pertama adalah penguapan oleh vegetasi, yaitu tumbuhan menguap ke atas karena adanya cahaya matahari atau sinar matahari, dan proses ini disebut transpirasi. Demikian pula sungai dengan adanya sinar matahari atau cahaya matahari menguap ke atmosfer berupa uap air. Prosesnya disebut evaporasi. Gabungan dari transpirasi dan evaporasi ini disebut evapotranspirasi. Awan lama-lama membentuk gabungan yang menyebabkan
uap air nanti menjadi jenuh. Menjadi jenuh artinya terdapat banyak uap air di suatu titik, dan prosesnya disebut adalah dengan nama kondensasi atau pengembunan. Tahapan yang pertama tadi adalah transpirasi dan evaporasi. Tahapan yang kedua adalah setelah awan mengalami jenuh berupa uap air yang sudah banyak akan membentuk titik-titik air yang disebut dengan nama presipitasi atau terbentuknya hujan. Terbentuknya hujan ini akan menyebabkan turun hujan di daerah-daerah tertentu karena tidak sama di iklim tropis. Hujan itu ada daerah yang hujan, ada daerah yang tidak hujan. Sehingga mengenai suatu daratan, gunung, pegunungan, kebetulan dicontoh adalah hujan turun di daerah gunung. Kalau hujan itu mengenai daratan dan masuk ke dalam tanah disebut infiltrasi. Tadi yang proses kedua disebut presipitasi atau turunnya hujan atau timbulnya hujan. Proses yang ketiga atau tahap yang ketiga disebut infiltrasi, meresapnya air hujan masuk ke dalam tanah. Sedangkan air yang mengalir lewat permukaan tanah disebut limpasan. Jadi di samping air masuk meresap ke dalam tanah lewat pori-pori tanah, juga mengalir atau run off di permukaan tanah, namanya apa yang disebut dengan limpasan. Air yang di dalam tanah juga mengalir menuju tempat-tempat yang dalam. Proses ini disebut perkolansi. Yang memenuhi perkolansi tersebut yang memenuhi waduk, sungai, danau. Kalau sungai menuju ke laut. Jadi proses ini selalu berulang dari tahap 1 ke tahap 2, tahap 2 ke tahap 3, tahap 3 ke tahap 1 dan seterusnya. Sehingga dimungkinkan jumlah air di muka bumi ini jumlahnya selalu tetap atau konstan. Cuma bentuknya dan tempatnya saja yang berbeda. Siklus air sendiri terdiri atas 3 siklus. Yang pertama adalah siklus pendek, yang kedua siklus sedang, yang ketiga siklus panjang. Saya akan bicarakan satu persatu tentang 3 macam siklus ini, karena ada hubungannya dengan siklus air yang saya paparkan
lewat gambar. Jadi tadi mengapa jumlah air selalu tetap di muka bumi ini? Karena adanya siklus air. Tapi siklus air ini berhubungan dengan macam-macam siklus. Yang pertama adalah siklus pendek. Siklus pendek terjadi jika air di lautan karena adanya pancaran sinar matahari menguap ke atas, menguap ke atmosfer sehingga membentuk awan dan turun hujan. Awan tadi mengalami kondensasi dan turun hujan di laut tersebut, dan seterusnya laut mengalami apa yang disebut evaporasi, awan kembali mengalami kondensasi dan seterusnya.